Jakarta menghadapi dua ancaman sekaligus, yaitu banjir rob yang diprediksi berlangsung hingga 26 November 2025, serta hujan deras yang terjadi mulai 18 hingga 20 November 2025. Kombinasi dua cuaca ekstrim ini meningkatkan resiko genangan, banjir, hingga gangguan aktivitas warga. Pemerintah Provinsi Jakarta sudah menyiapkan berbagai fasilitas darurat, mulai dari pompa air, rumah pompa, lokasi pengungsian, hingga posko pohon tumbang yang siap siaga selama 24 jam. Namun, kewaspadaan masyarakat tetap menjadi kunci utama. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Jakarta Isnawa Aji, potensi rob pekan ini dipicu oleh pasang maksimum air laut yang bertepatan dengan fase bulan baru. Puncak pasang terjadi pada pukul 7 pagi hingga 13 waktu Indonesia Barat. Sejumlah wilayah pesisir yang beresiko terdampak meliputi Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, Tanjung Priok, serta Kepulauan Seribu. Untuk menghadapi resiko tersebut, Pemprov menyiagakan ratusan pompa mobile, memastikan rumah pompa berfungsi optimal, serta bekerja sama dengan BMKG, Dinas Sumber Daya Alam, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Satpol PP, dan para lurah setempat untuk merespon cepat bila rob terjadi. Perahu, pelampung, ringboy, dan lokasi pengungsian juga disiapkan di Kelurahan Rawan Rob. Warga di kawasan pantai diimbau untuk menghindari aktivitas beresiko di tepi laut pada jam puncak pasang, memastikan drainase lingkungan tidak tersumbat, serta rutin memantau informasi resmi melalui situs BPBD Jakarta, dan jika menghadapi situasi darurat, warga diminta segera menghubungi Jakarta Siaga 112. Ancaman rob ini tidak hanya terjadi di Jakarta, namun juga melanda pesisir Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, NTB, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, hingga Sulawesi Utara. Di lain sisi, hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat juga diperkirakan terjadi pada 18 sampai 20 November 2025. Hujan deras pada 18 November 2025 bahkan telah menyebabkan 42 RT dan 3 ruas jalan tergenang yang untungnya kini sudah surut. Deputi Meteorologi BMKG Guswanto menjelaskan, hujan deras tersebut dipicu oleh pemanasan daratan Jakarta di siang hari, masuknya udara lembab dari laut, serta terbentuknya awan cumulonimbus, penghasil hujan deras dan angin kencang, serta konvergensi angin lokal yang terjadi akibat pertemuan angin dari laut dan darat hingga membentuk zona awan hujan intens. Faktor global juga ikut memperkuat hujan besar seperti La Nina lemah, Indian Ocean Dipole negatif, fenomena Mid-Julian Oscillation, serta gelombang Kelvin dan Rossby. BMKG menegaskan hujan besar ini terjadi alami dan bukan karena modifikasi cuaca dihentikan. Tak hanya pemerintah, warga juga mulai bersiap menghadapi cuaca ekstrim. Cynthia, warga Jakarta Selatan misalnya, ia mengaku kini lebih disiplin membersihkan saluran air setiap kali ada informasi hujan lebat. Ia juga menyiapkan tas darurat berisi dokumen penting, senter, obat-obatan, serta aktif berkomunikasi dengan tetangga melalui grup pesan. Baginya, menjaga daya tahan tubuh juga sangat penting di tengah cuaca tak menentu. Dari sisi infrastruktur, Pemprov Jakarta sedang mempersiapkan sejumlah langkah panjang. Di antaranya adalah normalisasi Kali Krukut sepanjang 1,3 km dari Tarakanita hingga Jembatan Tendean dengan prioritas pada 360 meter pertama. Langkah ini krusial karena aliran kali yang menyempit sering memicu banjir di Kemang dan sekitarnya. Pemerintah juga menyiapkan pembangunan 13 rumah pompa baru di Cengkareng, Ancol, Cempaka Putih, dan Mogot, Kali Cakung Lama, Cilincing KBN, dan sejumlah titik rawan lainnya.
Untuk meningkatkan kecepatan respon banjir, Dinas Sumber Daya Alam menggunakan teknologi pemantauan air real time seperti Automatic Water Level Recorder serta drone LiDAR yang sejak 2024 digunakan untuk pemetaan topografi detail guna memprediksi lokasi rawan banjir secara lebih akurat. Seluruh wilayah Jakarta juga telah dipasangi posko pohon tumbang yang siaga 24 jam. Mengingat curah hujan dan angin kencang diperkirakan terus meningkat hingga akhir Desember 2025, warga bisa melaporkan pohon miring atau beresiko tumbang ke posko setempat dengan respon maksimal 1 kali 24 jam. Untuk pelaporan, berikut nomor-nomor posko pohon tumbang. Ancaman rob dan hujan deras pekan ini menjadi pengingat bahwa Jakarta harus selalu siap menghadapi cuaca ekstrim. Pemerintah telah mengerahkan personel, peralatan, dan teknologi, namun kewaspadaan wargalah yang menjadi pertahanan pertama. Tetap pantau informasi resmi dari BMKG dan Pemprov, pastikan lingkungan aman dan drainase berfungsi baik, dan jika situasi memburuk, segera hubungi layanan darurat terdekat.